Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Triwanda Putri dengan NIM 240608501035. Di sini saya akan mengajar mengenai materi atau mata pelajaran antropologi pada kelas 11 SMA semester ganjil. Pertama yang harus kita lakukan itu pada pembelajaran antropologi, kita akan membahas perencanaan pelaksanaan pembelajaran atau yang sering disingkat sebagai RPP. Nah, langsung saja kita membahas tentang waktu atau durasi pembelajaran antropologi. Jadi, alokasi waktu yang saya akan gunakan untuk pelajaran antropologi itu ada 2 kali 45 menit tiap pertemuan. Selanjutnya kita akan melangkah ke materi pokok, yaitu sistem budaya dalam masyarakat. Nah, di mana materi ini saya mengambil 4 poin. Yang pertama itu ada pengertian sistem budaya, yang kedua unsur-unsur sistem budaya dalam nilai, norma, kepercayaan, dan ide. Dan yang ketiga itu ada fungsi sistem budaya dalam kehidupan sosial. Dan yang terakhir itu ada contoh sistem budaya di dalam masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan melangkah pada kompetensi dasar dan indikator, di mana kompetensi dasar yang saya gunakan itu adalah menganalisis konsep budaya dan wujud-wujudnya dalam kehidupan masyarakat, di mana kita ketahui itu budaya adalah segala sesuatu yang dipelajari dan diwariskan dari generasi ke generasi. Contoh perwujudan wujud-wujudnya itu ada 3 seperti wujud budaya abstrak, contohnya itu pada gotong royong atau aturan adat yang ada pada sekitar kita yang bisa jadi sering kita lihat dan kita alami. Kemudian ada tindakan sistem sosial, di mana ini lebih terarah pada kebiasaan musyawarah, tradisi adat, dan cara menyapa masyarakat serta kerja bakti dalam masyarakat. Yang terakhir itu ada benda hasil budaya atau kebudayaan fisik, di mana ini seperti halnya peninggalan atau rumah adat, pakaian tradisional atau alat musik, serta senjata tajam tradisional lainnya yang pernah kita dengar atau sering kita lihat. Selanjutnya kita melangkah ke indikator, di mana indikator yang saya ambil pada pembelajaran ini itu ada 4. Yang pertama itu menjelaskan pengertian sistem budaya, di mana kita harus mengetahui pengertian sistem budaya, karena dalam budaya di Indonesia itu kita memiliki sistem budaya yang berbeda-beda, dan kita memiliki budaya yang sangat beragam, serta kita harus mengerti terlebih dahulu tentang pengertian sistem budaya yang ada di sekitar kita atau yang ada di Indonesia. Setelah kita mempelajari mengenai pengertian sistem budaya, kita akan melangkah ke mengidentifikasikan unsur-unsur pembentukan sistem budaya. Jadi di sini kita akan mengidentifikasi atau menggali unsur-unsur apa saja yang dapat membentuk suatu sistem budaya. Kemudian setelah mengidentifikasi, kita akan melangkah atau memberikan contoh sistem budaya di lingkungan sekitar. Jadi di sini kita akan mengambil berbagai contoh budaya yang ada di lingkungan sekitar kita, karena setiap daerah memiliki budaya di lingkungan sekitarnya itu berbeda-beda. Jadi kita akan mengambil contoh dari masing-masing budaya yang ada di sekitar kita atau budaya yang sering kita alami. Kemudian menyimpulkan fungsi sistem budaya bagi keteraturan sosial, di mana kita akan menyimpulkan dari 3 indikator yang sudah saya bahas tadi. Kita akan menyimpulkannya menjadi satu agar lebih terarah dan lebih jelas untuk kita pelajari dan kita praktikkan di masyarakat nantinya apabila kita berada di budaya yang baru kita lihat. Selanjutnya kita akan melangkah pada tujuan pembelajaran, di mana setelah pembelajaran peserta didik itu harus mampu memahami makna sistem budaya secara tepat. Sama yang saya ucapkan tadi itu, kita harus bisa atau
kita harus mengetahui pengertian sistem budaya terlebih dahulu agar peserta didik dapat memahami secara jelas tentang makna sistem budaya secara tepat dalam masyarakat Indonesia itu sendiri. Kemudian yang kedua itu menyebutkan dan menjelaskan unsur-unsur sistem budaya. Nah, di mana di sini saya atau teman-teman sekalian dapat menyebutkan dan menjelaskan unsur-unsur sistem budaya yang akan kita bahas ke depannya. Kemudian di sini ada menunjukkan contoh nyata sistem budaya di masyarakat. Nah, sama yang saya ucapkan tadi itu pada indikator di mana kita memberikan atau mencari contoh sistem budaya di lingkungan sekitar. Nah, pada tujuan pembelajaran ini berkaitan di mana kita akan menunjukkan contoh nyata yang pernah kita alami atau yang sering kita lihat pada kehidupan masyarakat. Kemudian menghubungkan fungsi sistem budaya dengan kehidupan sosial, di mana kita akan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari, contohnya itu dalam gotong royong atau membantu sesama masyarakat dalam kehidupan sosial. Di situ kita bisa melihat berbagai budaya yang ada di sekitar kita pada saat melakukan gotong royong. Kemudian kita akan melangkah pada materi pembelajaran, di mana saya mengambil 5 materi. Yang pertama itu ada definisi sistem budaya, di mana sebelumnya sudah kita bahas tadi. Kemudian unsur-unsur budaya menurut para ahli seperti Kuenjaraningrat, kemudian nilai dan norma sebagai pedoman hidup. Kemudian ada sistem kepercayaan dan praktik budaya. Selanjutnya kita memberikan contoh seperti misalnya melakukan gotong royong, adat pernikahan atau melihatnya secara langsung, ataupun tradisi. Kemudian selanjutnya ada sistem kerabatan, di mana kita melakukan semacam bersosialisasi kepada masyarakat sekitar. Selanjutnya pada metode pembelajaran, di mana saya mengambil 3 metode saja. Yang pertama itu ada diskusi kelompok, di mana kita akan lebih sering melakukan diskusi kelompok untuk mengetahui berbagai perbedaan budaya yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua itu ada studi kasus budaya, di mana kita mengambil contoh seperti gotong royong dalam lingkungan sehari-hari kita. Ketika kita melakukan gotong royong itu, kita mengalami kasus budaya seperti apa. Nah, selanjutnya itu ada metode presentasi, di mana setelah kita diskusi kelompok, melakukan studi kasus budaya, kita akan memaparkannya, baik itu secara kelompok atau secara individu. Kita akan melakukan presentasi yang telah kita diskusikan sebelumnya. Media pembelajaran yang akan kita gunakan itu ada penampilan PPT atau PowerPoint atau semacam video penampilan budaya, di mana kita akan menggunakan PPT untuk lebih mengarahkan tentang pembahasan yang akan dipaparkan oleh teman-teman sekalian. Kemudian ada gambar dan etnografi, di mana teman-teman akan membuat gambaran seputar budaya yang ada di Indonesia kita. Kemudian kita akan melakukan lembar kerja peserta didik, di mana di sini saya akan melakukan tes semacam ketika kita setelah melakukan pembelajaran, kita akan melakukan semacam kuis, tetapi melalui lembar peserta didik, di mana pada lembar pekerja peserta didik ini saya akan menyuruh peserta didik untuk memberikan atau merangkum semua materi yang telah kita bahas tadi itu mengenai yang teman-teman pahami. Kemudian sumber belajar yang akan kita gunakan itu bisa menggunakan buku antropologi SMA pada kelas 11, atau kita mencari referensi dari artikel dan jurnal yang ada pada budaya Indonesia. Kita bisa menggunakan itu juga karena pada buku antropologi itu juga bisa saja terbatas tentang
isi-isi yang akan kita gali. Kemudian kita juga bisa melakukan observasi lingkungan sekitar, di mana kita mengambil sumber ini karena untuk mendapatkan berbagai pengetahuan atau berbagai macam informasi yang tidak ada pada buku antropologi, dan untuk mendapatkan pengalaman secara langsung melalui observasi lingkungan yang ada di sekitar kita. Kemudian kita melangkah pada langkah-langkah pembelajaran, di mana saya akan melakukan pendahuluan atau pembuka selama 10 menit, di mana saya akan membuka pelajaran dan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada hari itu. Kemudian ada apresiasi, di mana menanyakan contoh budaya yang teman-teman telah rasakan atau teman-teman sudah mengenal budaya tersebut. Selanjutnya ada kegiatan inti kita, di mana kegiatan inti itu berdurasi 60 menit, di mana saya akan menjelaskan konsep-konsep sistem budaya dan unsur-unsurnya. Selanjutnya itu saya akan menyuruh teman-teman sekalian untuk membagi kelompok, lalu menganalisis contoh sistem budaya lokal kita. Nah, seperti yang saya katakan tadi itu, kita akan melakukan presentasi. Selanjutnya di mana guru memberi pengetahuan dan meluruskan konsep yang teman-teman telah paparkan, tetapi ada yang kurang jelas. Nah, di situ saya akan meluruskannya untuk teman-teman, untuk pemikiran kita lebih terarah pada pembahasan yang akan kita capai. Penutup itu saya mengambil durasi selama 20 menit, di mana kita akan melakukan refleksi seperti saya menyuruh teman-teman untuk menyimpulkan fungsi sistem budaya, atau saya akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyimpulkan atau merangkum semua pembahasan yang telah kita bahas sebelumnya. Selanjutnya saya akan memberikan umpan balik atau tugas singkat kepada siswa atau kepada teman-teman untuk lebih mengetahui sejauh mana pengetahuan teman-teman terhadap pembahasan yang telah kita lakukan sebelumnya. Kemudian kita akan melangkah pada penilaian, di mana saya akan mengambil 3 penilaian. Yang pertama itu ada penilaian pengetahuan, di mana di sini saya akan melakukan tes singkat kepada setiap siswa. Saya akan memberikan 5 sampai 10, atau kita mengambil keputusan berapa soal yang akan saya berikan untuk tes teman-teman sekalian. Kemudian ada penilaian laporan analisis sistem budaya, di mana saya akan menilai laporan atau penyampaian analisis sistem budaya yang teman-teman dapatkan. Kemudian saya juga menilai penilaian keterampilan, di mana saya menilai presentasi kelompok untuk mengetahui sejauh mana peserta didik atau teman-teman ketahui tentang budaya yang kelompok teman-teman bahas. Selanjutnya saya juga akan menilai diskusi dan kemampuan mengemukakan pendapat, di mana saya akan menilai per individu pada setiap kelompok untuk mengetahui sejauh mana teman-teman bisa menyampaikan pendapat mengenai diskusi kelompok setiap pembahasan kelompok teman-teman sendiri. Kemudian saya juga menilai sikap teman-teman, seperti sikap dalam kerjasama untuk mengerjakan kelompok atau kerjasama dalam presentasi. Kemudian saya menilai sikap tanggung jawab teman-teman pada setiap kelompok atau pada pembawaan materi teman-teman.
Kemudian saya akan menilai rasa menghargai budaya, di mana di sini saya akan menilai cara teman-teman, bagaimana sih cara teman-teman menghargai budaya yang ada di sekitar kita, karena di Indonesia itu kita memiliki budaya yang sangat beragam dan berbeda-beda pada setiap wilayah. Baik, sekian pembawaan materi atau penyampaian RPP dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.